الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya lan nur ya lad darak ya lal wilayah ya lal asrar ya lal madad ya aqab ya gaus adriku nastamidil madad minkum amma ba'du. Qala al mu'allif rahimahullah. Dan adalah bagi memperkenankan panggilan itu 5 adab bagi orang yang menerima undangan makan itu 5 adab. Pertama, bahwa jangan dibedakan dengan memperkenankan itu antara panggilan orang kaya dan panggilan orang fakir. Jadi kita yang diundang, adabnya yang pertama jangan pilih-pilih. Bila orang sugih semangat tulak, bila orang susah yang mengundang mengoler. Ada harapan jadi jika paling lauk manuk Turki, manuk keang maksudnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal abdi wa da'watal miskin. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan, artinya tulak, mahakoni akan panggilan hamba saya. Hamba saya mengundang Nabi, hakon Nabi. Dan memperkenankan panggilan menulaki undangan orang miskin. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan sebagian daripada orang yang mutakabbir, orang sombong, salah satu ciri orang sombong itu yaitu seseorang yang memperkenankan panggilan orang kaya dan menolak panggilan orang miskin. Merasa dirinya hebat, jadi orang yang mau undangnya pun dipilih-pilihnya. Mengundang tuh oleh jeda berkelas, orang miskin koler. Dan yang demikian itu ditegahkan, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi, dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fa iza alimal mad'u annahu la minnata alaihi fala yanbaghi ayarudda da'iya. Artinya, maka apabila mengetahui oleh orang yang dipanggil itu bahwasanya tiada bangkitan menyebut jasa atasnya, maka tiada seyogianya bahwa menolak akan orang yang memanggil akan dia itu. Kita yang diundang nih tahu, yang mengundang nih kada menyebut-nyebut jasanya. Nah itu bagus benar kita tulak mendatangi. Artinya bila cagar, kau teh jaka dada tulakan toh, depiji, kau teh jarang kuman lauk mangat, alang bom teh pindah keang, ambil teh kada jangan makan lauk keang. Dan kata Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah, urida alayya ta'amun famtana'tu minhu fabtulitu bilju arba'ata asyara yauman fa'alimtu anha uqubatuhu. Artinya didatangkan atasku akan makanan, ditawarkan makanan, pian hendakkah? Maka aku tegahkan diriku daripadanya. Gara-gara gengsi be. Padahal gara-gara belau betanai tegar ji uluh ji manenga atau orang tidak berkelas. Maka diberi bala akan daku, gara-gara menolak tawaran tadi aku diberi ujian dengan lapar 14 hari. Maka aku ketahui bahwasanya itulah siksanya, tewas menolak rajaki gengsi. Wakila Ma'rufin Al-Qarhi radhiyallahu anhu, kullu man da'aka tamurru ilai faqala ana dhaifun anzilu haitsu anzaluni.
Artinya dikata orang bagi Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu taala, tiap-tiap siapa yang memanggil akan dikau, maka engkau lalu pergi kepadanya. Kenapa pian nih tiap kali diundang tulak terus? Kada daba pilih-pilih. Maka berkata ia adalah aku tetamu orang. Padahal aku pergi kepada tempat yang sekira-kira ditempatkan oleh mereka itu akan daku. Aku ini jadi sini hidup di dunia ini sebagai tamu. Atau di kampung orang nih tamu. Pendatang. Jadi dimanapun mereka memanggil aku, datang ke situ. Wa maral Hasan bin Ali radhiyallahu anhu biqaumin minal masakin alladzina yas'aluna an-nas ala qaryati tariq. Wa qad nasharu kisaran 'alal ardi fi ramli. Wa hum yaquluna wa huwa 'ala baglati. Fa sallama 'alaihim fa qalu lahu halumma ilal gada ya ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala na'am. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Fanazala wa qa'ada mahum 'alal ardi wa akala ta'ama summa sallama 'alaihim wa qama farakiba wa qala qad ajabtukum fa ajibuni fa qalu na'am fa wa'adahum waqtan ma'luman fa hadaru fa qaddama ilaihim wa akhraja ta'am wa jalasa ya'kulu ma'ahum. Artinya ini kisah adab salah seorang buyut Rasulullah. Lalu Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cucu Nabi ini. Maka berjumpa dengan kaum beberapa orang daripada beberapa orang miskin. Sayyidina Hasan nih orangnya terkenal lah, orangnya pemurah, orang berduit. Mana sugih lah, ganteng. Lalu lewat dengan orang miskin yang adalah mereka itu meminta-minta akan manusia di tengah jalan. Orang-orang miskin ini bukan pengemis. Jika bahasa Cina bukan kaipang. Dan telah menghamparkan mereka itu akan pecah-pecahan roti di atas bumi dalam pasir. Lalu buhan pengemis tadi dudukan, lalu membuka wadah. Ada wadai-wadai barian orang, wadai-wadai sesibitan tengan-tengan uluh. Ada roti jika kaki roti uluh, ada janon. Nah, yandak si pasir. Padahal mereka itu tengah memakan akan dia. Waktu makan. Sedangkan adalah Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali itu berkendaraan di atas bagalnya. Bagal tuh kuda dengan keledai kawin anaknya bagal. Sayyidina Hasan waktu berkendaraan mereka. Maka memberi salam ia atas mereka itu. Ujar Sayyidina Hasan, Assalamualaikum. Maka berkata mereka itu kemudian daripada menjawab salam baginya, Waalaikumsalam. Marilah kepada kami. Ayo pian umpatnah. Ya. Memakan hai anak binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai cucu Rasulullah, makanlah. Nah, makanan. Maka berkata iya. Bahkan ujar kita iya. Oke. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang membesarkan diri. Allah tidak suka dengan orang sombong. Bukan besarkan diri itu menggalambung tanai. Atau sombong. Maka turun ia dan duduk serta mereka itu atas bumi, makan di atas tanah, dan memakan ia serta mereka itu makan pecahan roti. Piji kita milih sesibitan roti lah. Kalau si kota are, si pasar-pasar ada pabrik roti, itu ada tetekan-tetekan itu jual uluh handai bahasa murah tuh. Oh bungkus seganal, reganya murah. Bensoha sama abe. Tapi bila lewat Balengkong tuh sama abe jadi. Kemudian maka memberi salam ia atas mereka itu. Kemudian tuntung 4 makan. Sidin mengucapkan salam dan berdiri ia berkendaraan. Dan berkata bagi mereka itu. Lima Sidin naik kendaraan. Ujar Sidin. Telah aku perkenankan akan panggilan kamu. Aku sudah mau diundang kalian. Maka perkenankan. Maka kalian harus mau oleh kamu akan panggilanku. Harus hakun diundang ke rumah. Ngaran orang miskin inilah jangan miskin benar bukan santri gen maining undangan kojok tunggu gelisah pada menunggu jemputan yang malang tidak jadi PHP maka kata mereka itu bahkan inggih hamparaya nah maka memberi janji ia akan mereka itu akan waktu yang maklum itu diketahui hari jar Sidin. Maka hadir mereka itu kepadanya. Lalu ia mendatangkan akan makanan yang megah-megah.
ada sapi guling, ada ayam panggang, ada ayam masak obor, ada sambal kecap, ada bastik, ada sop, ada soto, ada sate, apalagi ada pokoknya ada wadah bingka, ada wadah kelamben, ada wadah gandang ramas, ada wadah donat, ada wadah untuk, ada wadah sari roti, beken sari jika kawin nano, ingatlah sari, setia sari nang kawin tadi. Aweh jipiji kan ano kan karendan, nanti teji si CNG sari, beken sari bahasa India, sari dunia, sari rodo. Pokoknya makan yang nyaman-nyaman. Ada wadah bingka, nyot ne bahasa menget kota meweh ini. Ada sop buah biji lah, mungkin sop buah lah. Ada es teler, ada es campur, es Scorpio. Dan yang baik-baik kepada mereka itu. Dan duduk ia memakan serta mereka itu. Nah itu artinya siapapun yang mengundang, kada pandang bulu, umpat terus. Adab yang kedua bahwasanya, tapi kalau tidak diundang jangan memaksakan diri. Kajali seke umbaga. Adab yang kedua bahwasanya tiada menegahkan ia akan dirinya itu daripada memperkenankan akan panggilan dengan sebab jauh rumah orang yang memanggil akan dia itu. Pokoknya biar jauh. Mun kawa tulak tetap tulak. Mun kada kau bojek bakujak. Apa pai bakujak. Ngojek dah bakujak. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila qur'il gumaim atau gamim la ajabtu." Artinya jikalau dipersilakan aku, maksudnya dipanggil, diundang aku kepada tempat bernama Qura'ul Gamim, niscaya aku perkenankan akan dia. Tulak ujar Nabi kalau diundang walau jauh. Wa huwa maudhi'un ala amyalin minal Madinah. Aftara fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan lamma balagahu wa qasara salata indahu fi safarih. Artinya, dan Qura'ul Gamim itu nama bagi tempat atas beberapa mil jauhnya daripada Madinah, jauh ratusan kilo. Berbuka puasa padanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Tatkala sampai akan dia. Jadi kita di sana Nabi buka, saya jauhkan bila orang puasa boleh batal kalau. Dan mengkasar ia akan sembahyangnya padanya di dalam safarnya itu, saking jauhnya tuh. Undangan prok cahu Allah hakon. Wah gilang weh. Latihan liwar latihan. Adab yang ketiga bahwa jangan ia menegahkan akan dirinya daripada memperkenankan panggilan itu sebab ia puasa. Nah, bila kita puasa tetap datang bungkus. Tetapi hendaklah ia hadir kepada jamuan itu. Maka jikalau berbukanya itu menyukakan orang yang memanggil itu, maka sunat ia berbuka daripada puasanya itu. Amun kita hakon makan, babatal puasa itu membuat senang hati tuan rumah, sunat buka tempulu. Jika puasanya puasa sunat. Dan hendaklah ia berniat di dalam berbukanya itu akan menyukakan hati saudaranya yang muslim, yang memanggil akan dia itu. Niat apa? Jadi buka puasa, menggembirakan hati orang. Karena menyukakan, menggembirakan akan hati saudara muslim itu, saudara muslim terlebih abdal daripada puasa. Ganal pada puasa, arif hakon kuman nyundang ulu maka puasa sunat. Ganal puasa, ganal pahala kuman teh. Menggembirakan hati. Nyidang ulu. Kata hakim, kenapa engkau mencuri? Saya ingin dapat pahala, Pak. Hah? Pahala apa? Pahala menyenangkan hati. Bagaimana ceritanya? Teman saya mengajak saya menjadi maling. Kalau saya tolak, sedih dia. Maka saya ingin menyenangkan hatinya. Sanang ate kawal indohop. Mana kau? Buhay na di ko menangis na.
tawani nduhup ulun maka menangis. Nduhup narai garang, nduhup melepahan wadah ya. Cuma menangis nduhup. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, min afdalil hasanat ikramul julasa bil iftar. Fal iftar ibadatun bihadhin niyah wa husnul khuluqin. Fasawabu fawqa sawabis saumi. Artinya sebagian daripada yang terlebih afdal kebajikan, sebagian daripada kebaikan yang paling ganal pahalanya apa? Itu memuliakan akan orang yang duduk sertanya dengan berbuka puasa. Ada kawan datang, nah, duhop ya kuman, berharap lagi puasa tanah. Maka berbuka puasa itu jadi ibadat dengan niat ini, niat menggembirakan hati kawan. Dan yaitu perangai itu akhlak yang baik. Maka pahalanya itu di atas pahala puasa. Nah, berbuka, kadang-kadang buka puasa, membatalkan puasa lebih ganal pahalanya dari puasa. Pertama syaratnya puasa sunat. Yang kedua itu kalau orangnya itu suka, gembira hatinya kita temani dalam makan. Dan jika tiada berbuka daripada puasanya itu pangnya ada pang kitab telah. Munitah koler buka, maka memadalah jamuannya itu bau-bauan. Nah, cukup jamuan atau minyak harum bau-bauan. Ela ketot nah hakam. Perut ya maka bercampur lah. Membanyu oleh dan bukhur yakni air mawar dan nah bukhur jadi bau-bauan teh tahu dan minyak harum bukhur teh dupa dan yakni air mawar dan ucapan atau ucapan teh berbudi bahasa bepepanderan tu jadi tamu ya kutu ida puasa tamu lah pas banar ke ida puasa teh pas banar pas dada jinyorong tuh. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan adab yang kelima wallahu alam. Jangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu